Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Quranul Karim, begitu pula di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tersebutkan banyak nusus, dalil yang menjelaskan kepada kita keutamaan dakwah di jalan Allah dan menyampaikan serta mengajarkan syariat ini kepada orang lain. Allah sebutkan itu di dalam ayat-ayatnya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, mau'izatil hasanah, dan jidal billati hiya ahsan. Dakwah ini Allah sebutkan adalah amalan termulia di muka bumi ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari mereka yang berdakwah kepada Allah dan dia beramal saleh? Pertanyaan yang bermakna pernyataan bahwa tidak ada yang lebih baik darinya. Dialah orang yang termulia dan terbaik di sisi Allah. Berdakwah, menyampaikan agama Allah kepada orang yang lain. Dakwah ini pula menjadi muhimmatal mursalin, tugas mulia dan misi setiap rasul, setiap nabi yang mulia yang Allah utus kepada kaumnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Katakan kepada mereka, ini adalah jalanku. Jalan Rasul adalah dakwah ila Allah wa ta'limun nas umur dinihim, menyampaikan agama Allah dan mengajarkan perkara agama ini kepada mereka. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Oleh karena itu, menjadi salah satu pertanda iman dan tauhid seorang hamba, kecintaannya kepada syariat ini, sehingga dia tidak pasif hanya pada dirinya. Yang penting saya sudah menjadi orang baik, yang penting saya menjadi orang yang saleh, tidak peduli dengan yang lainnya. Bukan itu sifat seorang muwahhid, tapi dia berdakwah karena kecintaannya kepada tauhid. Dia tidak mencukupkan pada dirinya, tapi dia ingin sampaikan itu kepada orang lain. Dia ajarkan itu kepada yang lain sebagai bukti nyata betapa cintanya dirinya kepada tauhid tersebut dan iman kepada Allah. Tidak cukup kesolehan seorang hamba hanya pada dirinya saja. Di dalam Bukhari, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anuhlak wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita dibinasakan? Apakah kita akan hancur? Wal'iyadzu billah, azab akan datang menimpa, padahal banyak orang-orang saleh di tengah-tengah kita. Rasulullah jawab, na'am idza kathural khabath. Iya,
ketika kerusakan merajalela di sana sini, tidak cukup kesolehan itu hanya ada pada dirimu, tetapi orang harus islah, mengsolehkan orang lain. Berdakwahlah, sampaikan dan ajarkan agama Allah ini kepada yang lain, sehingga azab tidak merata kepada semuanya, termasuk orang-orang saleh. Jika masih ada yang yuslihun, berbuat islah, membenahi dengan nasihatnya, membenahi dengan dakwahnya, akan Allah selamatkan umat ini. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu yang Rasulullah SAW contohkan, di mana beliau utus para sahabatnya ke sana dan kemari untuk menyampaikan agama Allah. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh para sahabatnya Khulafaur Rasyidun, diutus fulan dan fulan ke berbagai penjuru dunia, ke Mesir, ke Syam, ke Irak, ke Yaman, untuk memfaqihkan, menyampaikan hukum-hukum syariat, mengajarkan umat manusia agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kebaikan itu tidak terkungkung, terbatas hanya pada komunitas tertentu. Mereka sebarluaskan ke berbagai penjuru dunia. Mereka faham tanggung jawab dan kewajiban berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di tangan mereka lah terbuka banyak negeri-negeri yang Islam tersebar padanya, sampai di daratan Eropa sana, sampai di Spanyol, sampai di Siprus, bahkan mereka sampai ke daratan Cina. Demikian salaf rahmatullah alaihim menyampaikan dakwah ke jalan Allah. Mereka tidak pasif, berhenti dan malas pada dirinya karena tahu kebenaran kemudian mencukupkan pada dirinya. Bukan itu toladan kita, bukan itu panutan kita. Kita mengingat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, la ayyahdiyallah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Jika Allah berikan hidayah kepada seseorang karena kamu yang menyampaikan, kamu yang ajari, kamu yang dakwai, satu orang saja, itu lebih baik bagimu daripada onta merah, yang itu harta terbaik di muka bumi. Yang berarti makna hadis itu lebih baik bagimu dari dunia dan seisinya. Segala kekayaan dan harta benda dunia, lebih baik kamu memberi hidayah satu orang. Hidayah umum, mencakup orang yang awalnya kafir, dengan dakwahmu dia menjadi Islam. Atau hidayah secara khusus, dia muslim, tapi ada beberapa perkara yang dia menyalahi syariat Allah atau sunnah nabinya. Dengan dakwahmu dia kembali kepada al-haq, kembali kepada sunnah. Itu pula hidayah bagimu, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah di dalam perkara dakwah dan menyampaikan syariat Allah. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd.
ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu tercelanya ahlul kitab, umat yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahud dan Nasara, terutama para rahib-rahibnya, para pendeta dan khakomatnya Yahudi. Salah satu yang Allah sebutkan tentang mereka ini, dan itu pelajaran, ibrah, agar umat ini tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Allah sebutkan tentang mereka ini, la tubayyinunnahu linnas wala taktumuna, agar kalian pendeta dan rahib Yahudi menjelaskan, menyampaikan agama yang Allah turunkan, kitab suci dan yang Rasul mereka ajarkan kepada mereka. Bayyin linnas, sampaikan dan jelaskan itu ke umat manusia. Wala taktumuna, jangan kamu sembunyikan, jangan kalian diam, bicaralah, sampaikan ini hukum Allah, begini syariat Allah, demikian ajaran Rasul. Itu yang Allah ambil perjanjian besar dari umat yang terlaknat dan dimurkai ini. Sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin umat Rasul SAW jika ada padanya sesuatu yang karenanya ahli kitab dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ahlul batil semangat keras dalam kebatilannya, semangat tidak mengenal waktu siang maupun malam, menyebarkan kebatilannya. Terkadang mereka membelanjakan banyak harta untuknya, bahkan terkadang pula mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi kebatilannya. Ironisnya, ahlul haq yang tahu al-haq, yang mengerti sunnah, justru bermalas-malasan, justru pada bersandar diri, enggan untuk berbicara, tidak mau menyampaikan apa yang Allah telah berikan ilmu itu padanya. Jika kamu diam, fulan yang kedua diam, yang ketiga juga diam, satu sama lain saling tuding, kamu saja, jangan aku, yang lain saja. Nanti kapan umatmu akan tahu kebenaran? Janganlah malas, buang jauh-jauh sifat malas itu dari dirimu. Sampaikan walaupun satu ayat, sampaikan walaupun satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan salah satu wasiat Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Imla'ud dunya ilman, penuhi dunia ini dengan ilmu, penuhi duniamu dengan ilmu dalam segala bentuk sarana yang memungkinkan bagimu. Kamu berbicara di mimbar-mimbar Jumat khutbah, kamu menyampaikan seminar-seminar, kamu berbicara di ceramah-ceramah, di perkumpulan-perkumpulan, atau itu tulisan-tulisanmu di website atau semisalnya, di WA-mu, di statusmu. Penuhi dunia ini dengan ilmu, sebarkan ilmu itu dengan cara apapun yang memungkinkan bagimu, cara yang mubah, cara yang syar'i. Itu wasiat seorang imam, karena dunia ini terlalu dipenuhi dengan kebatilan. Dirimu sendiri faham dan tahu betapa gencarnya ahlul batil menyebarkan segala syubhat dan syahwatnya. Lalu ahlul haq
bermalas-malasan, lalu ahlul haq tidak ada semangat untuk berbicara dan menyebarkan ilmunya, kebenaran akan mati di tempat sebelum dia berkembang. Dia telah layu terlebih dahulu. Bagaimana tidak, yang mengampu dan yang membawa kebenaran itu malas, yang membawa dan mengetahui kebenaran itu tidak mau berbicara dan menyampaikannya kepada pihak yang lainnya. Semangatlah, itu contoh dari para rasul kita, itu contoh dari para a'immah, sahabat Rasul radhiyallahu anhum, para tabi'in dan a'immatul Islam sepanjang zaman. Kita malu melihat para ulama kita tua renta, usia mereka kadang 70, 80, bahkan 90 tahun, masih saja mereka aktif dalam berdakwah, dalam pengajaran ilmu. Subhanallah, itu semua karena mereka tahu tanggung jawab mereka di hadapan Allah kelak. La tubayyinunnahu linnas wala taktumunah. Jelaskan, sampaikan agama ini, jangan engkau sembunyikan. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.